dipakai sebelum bocor ini tuh enak teman-teman, bagus ya. Seperti biasa normal gitu kita pakai enak, tapi kalau misalkan udah bocor itu ngeri banget teman-teman ya. Kalau yang shockbreaker ori itu kalau misalkan udah bocor itu kan bocor ya. Nah itu dipakainya masih enak, paling mungkin agak apa ya, agak oleng dikit gitu ya. Tapi kalau misalkan kita pakai kenceng ataupun juga pakai ngebut di jalan jelek ataupun juga yang jalan bagus itu masih stabil teman-teman. Tapi kalau ini dipakai di jalan jelek oleng, dipakai di jalan yang bagus juga dipakai ngebut oleng teman-teman, jadi ngeri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di konten Hobi Tugragi. Oke teman-teman, jadi pada kali ini kita akan mengganti shockbreaker motor Mega Pro kita dengan shockbreaker yang dulu teman-teman ya, atau yang aslinya lagi nih. Nah jadi shockbreaker ini tuh sudah saya perbaiki teman-teman, dua-duanya sudah diganti sealnya di tukang shockbreaker ya. Nah sekarang kita lihat nih shockbreaker yang kemarin kita pasang nih, baru 1 tahun tapi udah jebol teman-teman, atau udah bocor ya. Tapi sebelumnya kita cuci dulu motornya ya biar bersih. Nah bisa dilihat tuh. Jadi untuk keadaan sih masih bagus ya kelihatannya ya teman-teman. Tapi ada sedikit karat-karat tipis lah ya. Sama yang sebelah kanan juga masih bagus. Tapi ini tuh sebenarnya sudah bocor teman-teman. Jadi kalau dipakai itu limbung banget ya. Nah sekarang kita coba buka. Nah sekarang kita copot nih shockbreakernya. Kemudian kita pasang lagi shockbreaker yang lama atau yang orisinilnya teman-teman. Yap, nah jadi seperti ini penampakannya setelah terpasang teman-teman. Jadi ini shockbreakernya kita ganti lagi ke yang orisinil. Nah karena shockbreakernya ini baru diganti seal, jadi kita pakai yang di nomor 1 aja dulu. Tapi kalau misalkan dirasa kurang enak, kita bisa pindahin ke nomor 2, 3 ataupun yang 5. Nah bisa dilihat tuh, shockbreaker yang kita ganti kemarin tuh masih bagus teman-teman ya. Tapi payah nih, udah bocor. Oke teman-teman, jadi sekarang kita review nih setelah pemakaian setahun lebih ya. Nah lihat tuh, ini juga masih bagus teman-teman ya. Labelnya juga masih oke. Oke teman-teman, jadi untuk pemakaian 1 tahun shockbreaker ini masih terlihat bagus nih ya. Ininya masih ada tuh ya. Cuma untuk dalamnya nih ini udah bocor teman-teman. Dan ternyata shockbreaker imitasi ini kalau bocor itu lebih membahayakan ketimbang shockbreaker ori yang bocor teman-teman. Kenapa? Karena kerasa banget nih ketika kita misalkan ke jalan-jalan jelek teman-temannya ini, si shockbreakernya ini dia ngebaliknya itu langsung sekaligus teman-teman. Jadi kalau misalkan pakai ke jalan jelek itu mental-mentul. Sama kalau misalkan dipakai ngebut juga gak stabil teman-teman, oleng teman-teman ya. Nah jadi kalau misalkan waktu dipakai sebelum bocor ini tuh enak teman-teman, bagus ya. Seperti biasa normal gitu kita pakai enak. Tapi kalau misalkan udah bocor itu ngeri banget teman-teman ya. Kalau yang shockbreaker ori itu kalau misalkan udah bocor itu kan bocor ya. Nah itu dipakainya masih enak, paling mungkin agak apa ya, agak oleng dikit gitu ya. Tapi kalau misalkan kita pakai kenceng ataupun juga pakai ngebut di jalan jelek ataupun juga yang jalan bagus itu masih stabil teman-teman. Tapi kalau ini dipakai di jalan jelek oleng, dipakai di jalan yang bagus juga dipakai ngebut oleng teman-teman, jadi ngeri ya. Waduh, makanya tadinya saya mau servis nih. Tapi karena parah kayak gini ya, ternyata kalau udah bocor akhirnya yang lama aja yang saya servis. Yang lama diservis saya ganti atau dibenerin teman-teman ya. Ininya karet dalamnya itu kemarin habis 100.000. Jadi satu shockbreakernya ini untuk servis itu 50. Nah dan alhamdulillah udah normal lagi. Jadi untuk shockbreaker ini mungkin nanti akan saya jual ataupun juga ya mungkin dibuang teman-teman ya. Kalau mau ada yang beli ya alhamdulillah, kalau misalkan gak ada yang beli ya gak apa-apa lah.
Oke teman-teman, cukup gitu aja ya. Jadi untuk teman-teman yang mau beli shock breaker, saya sarankan mending beli copotan tapi bagus teman-teman ya, ataupun ori. Karena kalau shock breaker itu kalau misalkan kita beli imitasi ya bahaya teman-teman ya. Bukan cuma yang model-model standar kayak gini, ada juga tuh kan yang kayak model tabung teman-teman ya, ataupun yang variasi. Itu juga kalau misalkan kita belinya yang jelek, itu dipakainya malah gak enak teman-teman, malah membahayakan gitu ya. Jadi saya sarankan kalau misalkan mau beli baru, lebih baik cari yang orisinil supaya lebih aman. Dan juga kalau misalkan tidak kebeli yang baru ya, kita beli yang second tapi masih bagus teman-teman ya, yang orisinil tentunya. Ataupun yang pilihan ketiga, di servis shock breaker. Nah oke teman-teman, cukup itu aja. Jadi sekedar sharing aja nih ya mengenai pemakaian shock breaker imitasi setelah 1 tahun. Ternyata tidak kuat juga nih, malah jebol, dan jebolnya gak enak juga nih. Oke, cukup gitu aja. Mudah-mudahan memberikan informasi kepada teman-teman semua yang mungkin pengen gonta-ganti shock breaker ataupun bosan dengan shock breaker yang sekarang. Ya saya sarankan seperti tadi teman-teman ya, karena shock breaker ini adalah bagian terpenting dari kestabilan motor juga. Kalau misalkan shock breakernya benar, nanti dibawanya enak motor. Tapi kalau misalkan shock breakernya gak benar, nanti dibawanya kayak apa ya, gak enak teman-teman, membahayakan nanti ya. Oke, cukup gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.